Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Kamur Zaman SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Aceh Barat dari SMK Negeri 2 Wailah. Dalam pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan saya untuk melaksanakan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kita. Nah, kami diberikan tugas untuk melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nanti kita lihat. Tapi sebelum kita melanjutkan kepada materi, kita buat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, kita fokus pada kegiatan yang sedang kita lakukan saat ini. Kemudian menghargai perbedaan. Nanti jika Bapak Ibu ada perbedaan, kita sama-sama menghargai perbedaan itu. Kemudian menghargai waktu. Kalau nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu mungkin bisa langsung ke poin aja. Kemudian jika mungkin HP kita silentkan atau kita diamkan. Apakah Bapak Ibu ada yang menambahkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat ini? Ada penambahan boleh Bapak Ibu? Ada lagi? Baik, tidak ada lagi. Berarti itu kesepakatan kita bersama. Fokus pada kegiatan yang sedang kita lakukan, menghargai perbedaan, menghargai waktu, dan HP kita silentkan atau kita diamkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, apa maksud dan tujuan kita hari ini adalah untuk mencapai tujuan khusus atau capaian khusus. Yang pertama, kita harus paham mengenai konsep budaya positif. Kemudian yang kedua, memahami konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian nanti juga kita akan memahami teori motivasi perilaku manusia, bagaimana membuat keyakinan kelas, hukuman, apa perbedaan hukuman dan penghargaan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan peserta didik untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Berikutnya adalah bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional peserta didik. Inilah capaian yang akan kita raih nanti mudah-mudahan setelah kita mempelajari, memahami konsep budaya positif dan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam praktek pembelajaran kita nantinya untuk kemerdekaan anak dalam belajar. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, budaya positif saya mengutip dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur, dan yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Kita diibaratkan sebagai seorang petani Bapak Ibu. Di dalam kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak, kita ibarat petani. Kita tidak bisa merubah bibit padi menjadi jagung. Tidak bisa. Kita tidak bisa merubah bibit terong menjadi kelapa sawit. Tidak bisa. Artinya apa? Anak-anak peserta didik kita itu dia punya potensi diri, punya fashion sendiri. Tugas kita adalah bagaimana memupuk potensi yang dia miliki menjadi tumbuh dan berkembang menjadi yang unggul. Dia adalah bibit sawit, jadikan sawit itu sawit unggul. Dia bibit kacang panjang, pupuk dia, rawat dia menjadi kacang panjang yang unggul. Dia bibit apa saja. Jadi intinya tidak ada anak yang gagal. Semua dia akan tumbuh sesuai dengan potensi yang dia bawa, yang Allah titipkan pada dia. Jadi kita tidak repot-repot lagi merubah dari bodoh menjadi pintar. Tidak ada sebenarnya. Yang ada adalah kita memupuk dia agar tumbuh sesuai dengan potensi yang ada dan kita kembangkan dengan kondisi zaman sekarang. Nah, itulah maksud dari pernyataan daripada Bapak Ki Hajar Dewantara.
Mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa budaya positif itu sebenarnya apa? Mungkin kalau kita lihat perkata budaya itu adalah kebiasaan. Nah, positif adalah hal-hal yang baik. Nah, budaya positif itu termasuk mulailah dari percakapan kita, omongan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, semuanya positif, semua yang baik. Mungkin yang paling awal adalah ketika kita berhadapan dengan seseorang, kita berbicara. Maka berbicaralah dengan budaya-budaya positif, dengan hal-hal yang baik. Nah, mungkin Bapak Ibu kita coba lihat bagaimana konsep selama ini kita melakukan budaya positif. Ada gambar tangan tergepang. Nah, ini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa ada yang menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat-kuat tenaga. Anda karena begitu pentingnya untuk hidup Anda. Jadi ada sesuatu yang sangat bermanfaat dalam genggaman Anda. Kemudian tugas orang lain adalah merayu, membujuk untuk membukanya. Jadi nanti mungkin bisa Bapak Ibu berpasangan dengan teman. Jadi yang satu menggenggam tangan, seolah-olah ada emas, ada intan di dalam tangannya. Ada satu lagi yang ingin membukanya. Nah, yang coba membuka ini bisa menggunakan berbagai strategi. Apakah dengan merayu, membujuk, memberikan rangsangan-rangsangan, atau bahkan bisa dengan cara-cara yang kasar misalnya. Boleh, artinya tidak melakukan ya, tapi bagaimana cara supaya tangan itu bisa terbuka. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba bermain sejenak dengan teman, ya kan? Baik, anak kita sudah bermain Bapak Ibu. Baik, sudah kita bermain tadi. Saya mau tanya kepada Bu Nia, tadi membuka atau melepaskan tangan atau tidak? Dan apa alasannya Ibu? Silakan. Saya tidak membuka tangan karena saya mau membuka sendiri. Baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Bu Nia. Dia tidak mau membuka tangannya karena ada paksaan orang lain. Apapun yang dilakukan orang lain tidak mau membuka, tapi dia akan buka dengan sendirinya. Kita kembali ke dalam filosofi mengajar. Kita tidak bisa merubah orang lain, tapi bagaimana dia akan merubah diri sendiri. Tugas kita adalah bagaimana berupaya dia itu mau berubah diri. Baik, selanjutnya saya mau tanyakan kepada Ibu. Ibu tadi buka atau tidak membuka? Saya ingin membukanya. Kenapa Bu? Supaya kalau saya itu tahu apa isi atau mungkin keterbukaan di genggaman saya itu. Baik, terima kasih, luar biasa Bu. Beliau membuka, ya, aplaus buat Bu Nuraiman. Beliau membuka karena dia melihat temannya itu sangat membutuhkan untuk melihat apa isinya. Maka dia dengan baik hati membuka. Di sini kita bisa ambil pelajaran Bapak Ibu. Anak itu tidak sama. Kita ini tidak sama. Jadi ada salah satu anak dengan anak yang lain itu ada perbedaan. Maka kita perlu memperlakukannya juga berbeda. Nah, itu permainan tadi bahwa perubahan paradigma Bapak Ibu. Yang dulunya kita mau anak itu berubah dengan ada paksaan, dengan ada rayuan, berikan penghargaan dan sebagainya. Hari ini bagaimana kita mau dia itu berubah dengan dirinya sendiri. Dan kita harus pahami bahwa setiap anak itu punya karakter yang berbeda, punya potensi yang berbeda. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, tadi apa yang terjadi sudah kita jawab masing-masing. Ada yang membuka, ada yang tidak membuka. Nah, bagaimana cara membangun budaya positif? Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Inilah tugas kita Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat suasana sekolah ini agar anak-anak peserta didik kita yang hadir di sini merasa nyaman dia berada di sekolah. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu. Membuat dia betah di sekolah, membuat lingkungan yang positif. Bagaimana lingkungan yang positif? Ya kita bisa rasakan sendiri Bapak Ibu. Kalau di rumah kita terasa lingkungannya positif, kita betah di rumah. Coba bayangkan kalau lingkungan di rumah kita lagi tidak positif. Kadang-kadang kita keluar kan,
Mungkin ada teman kita mau kemana? Mau jalan-jalan keluar karena di rumah lagi ada masalah. Itu lingkungannya lagi tidak positif, Bapak Ibu. Begitulah kita mau buat di sini, di sekolah ini, supaya lingkungannya positif bagi anak-anak kita. Aman bagi dia, tidak merasa di sini dia mau dibentak, tidak merasa di sini mau dimaki-maki, enggak. Di sini dia mau tumbuh dan berkembang. Nah, itulah tugas kita, bagaimana membuat supaya lingkungan yang aman bagi dia. Baik aman secara fisik, aman secara berpikir, dan aman lahir batin. Sehingga kalau sudah demikian, anak-anak itu akan betah di sekolah. Peserta didik kita akan senang di sekolah. Dia mungkin kita suruh pulang tidak mau pulang. Nah, inilah. Kemudian dan nyaman. Kemudian supaya apa? Dia mampu berpikir. Karena orang kalau dalam tekanan, dalam keadaan yang tidak aman, sulit untuk berpikir. Coba kalau kita ditangkap polisi sudah gabung. Nah, ditangkap polisi ditanya surat. Tidak tahu lagi di mana suratnya. Kenapa? Sudah tidak nyaman lagi. Begitulah Bapak Ibu. Maka nanti dengan lingkungan yang positif, aman, nyaman, sehingga anak-anak kita itu mampu berpikir sendiri, mampu bertindak dan menciptakan dengan merdeka. Maka saya juga punya program Bapak Ibu, nanti kita coba sebagaimana diusulkan atau ide pakai rumah, kita nanti coba buka bengkel kreatif. Anak-anak mau bikin apa di sekolah? Yang jurusan tata busana terserah dia, mau bisa bikin keset kaki, ya silakan pakai lab. Oh, anak-anak yang jurusan TSM mau dia merombak sepeda motornya, ya silakan pakai bengkel. Nah, kita rencananya begitu supaya dia merasa nyaman, aman, merdeka di sini. Tapi dalam artian bukan merdeka dia bebas berbuat apa sesuka dia, tidak. Tapi tentunya dalam koridor aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Dan mandiri, kita hanya tugas membimbing Bapak Ibu. Nah, membimbing dia. Ini kalau kurang ini bagaimana caranya? Dan dia merasa bertanggung jawab. Jadi dia berpikir sendiri, berbuat sendiri, dan merasa bertanggung jawab. Nah, itulah cara membangun budaya positif. Jadi Bapak Ibu singkatnya, mulailah dari ucapan kita yang positif kepada anak. Mulailah dari perbuatan kita yang positif kepada anak. Mulailah membentuk lingkungan yang positif kepada anak, aman dan nyaman, sehingga mereka bisa tertarik dan betah di sekolah ini. Baik. Sana. Mana, Dok? Mana?
Baik, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin, Bapak Ibu. Bentuk disiplin. Nah, apa itu disiplin? Nah, mungkin akan kita lihat. Nanti akan kita bahas mengenai disiplin. Sebelum sampai ke disiplin, kita perlu memahami tentang teori kontrol. Ini teori kontrol ini ada ilusi. Ilusi kontrol. Sebenarnya kita tidak bisa, tetapi kita menganggap bisa. Nah, apa namanya miskonsepsi tentang teori kontrol? Kita menganggap ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini ilusi, bukan kenyataan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, selama ini kita menganggap guru itu bisa mengontrol murid atau siswa. Tidak bisa. Kalaupun dia terlihat terkontrol, sesungguhnya itu belum terkontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Kita sering sekali itu lakukan, Bapak Ibu. Kita anak berbuat salah, lalu kita mengkritik dia sehingga dia merasa bersalah, dia menyesal dia. Itu sebenarnya bukan cara menguatkan karakter. Jadi kalau punya kesalahan, bagaimana kita membuat dia tidak merasa bersalah tapi sadar dia, tidak larut dalam merasa berbuat salah. Nah, ini yang perlu dilakukan. Ini penting, Bapak Ibu, supaya anak-anak itu tumbuh. Kadang kita menganggap bandel, menganggap itu adalah sesuatu yang tidak baik. Contoh, ada anak yang begitu masuk dia langsung bertanya. Sering kita kadang pukul meja. Kamu belum apa-apa sudah bertanya. Itu sebenarnya bukan menguatkan karakter dia, membunuh karakter dia. Nah, itulah Bapak Ibu, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu tidak dapat menguatkan karakter. Itu ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Umpamanya, kita memberikan hadiah. Itu kan penguatan positif namanya, memberikan hadiah. Kamu kalau bisa ini saya berikan hadiah. Itu sebenarnya tidak efektif, Bapak Ibu. Tidak efektif. Kenapa? Bila nanti dia tidak kita berikan hadiah, dia tidak mau berbuat lagi. Ini pernah di suatu TK, pernah kejadian, anak TK itu kan susah diatur untuk masuk kelas. Jadi disuruh berbaris. Siapa yang berbaris rapi akan dikasihkan kupon. Yang kupon itu nanti diberikan hadiah. Jadi ibu yang sering masuk kelas itu dia selalu mengadakan seperti itu. Tiba-tiba suatu hari dia tidak bisa hadir ke sekolah dan digantikan oleh guru yang lain. Apa yang terjadi? Anak-anak tidak bisa diatur. Kenapa? Semua beruntung mendapatkan hadiah sementara hari itu tidak disediakan hadiah. Nah itu, jadi penguatan positif itu tidak efektif sebenarnya. Itu sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini juga sebuah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin kita juga merasakan orang tua kita dulu bagaimana memaksa kita. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa jadi yang berhasil, bisa jadi gagal total. Ya. Kamu jangan keluar-keluar satu hari ini, belajar di sini. Apa yang terjadi? Dia ada di kamar, tapi yang dia lakukan adalah juga tidak bermanfaat. Tidur dia seharian. Apa yang terjadi? Bisa jadi anak itu jadi pemalas. Jadi itulah sebenarnya Bapak Ibu, itu miskonsepsi, pemahaman yang salah, konsep yang salah itu sebenarnya. Jadi ini sudah diteliti bahwa ini adalah teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikutnya, apa makna disiplin? Nah, tadi kita berkaitan dengan disiplin. Ini rupanya Bapak Ibu. Disiplin itu biasanya kita kaitkan dengan aturan kan? Tapi ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu artinya sebenarnya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin. Diri murid Sokrates dan Plato ini awal kata disiplin digunakan oleh Sokrates dan Plato. Jadi beliau itu mengatakan disiplin bukan berarti anak itu dipaksa mengikuti aturan, enggak, tapi anak itu disuruh belajar.
Jadi disiplin sebenarnya bukan mengenai tentang aturan tepat waktu, itu sebenarnya bukan. Dia belajar mandiri nanti, belajar menjadi diri sendiri yang lebih baik. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, itu sebenarnya disiplin yang diinginkan. Jadi peserta didik itu anak-anak kita disiplin diri namanya. Jadi tidak perlu sebenarnya ada hukuman kalau terlambat. Tidak perlu kalau dia sudah mendisiplinkan diri, sudah belajar dari diri sendiri, menghargai potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargainya. Dia menghargai waktu, dia menghargai orang lain, menghargai potensi yang ada dia miliki, kesehatannya dan sebagainya. Jadi disiplin sebenarnya Bapak Ibu belajar. Jadi kita disiplin diri sebenarnya kita sebagai guru juga belajar menghargai waktu, belajar menghargai orang lain. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang selama ini kita lakukan. Kita menganggap disiplin itu bahwa perlakuan orang lain. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin selama ini kita membuat orang tidak nyaman. Ini kalau saya terlambat akan kena ini. Mungkin kemarin saya sudah bincang-bincang dengan teman. Kalau anak terlambat bukan dihukum dengan berdiri sebelah kaki, bukan dihukum dengan push up, bukan dihukum dengan keliling lapangan, bukan dihukum dengan menulis di lembaran buku yang banyak. Tidak. Tapi apa yang dia lakukan, dia ada konsekuensi. Kalau dia terlambat, berarti dia harus mengejar keterlambatan. Apa yang dia harus dia pelajari? Atau dia bisa pulang lebih terlambat. Dia terlambat 15 menit, berarti keluarnya telat 15 menit. Itu sebenarnya yang harus kita, itu namanya konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Jadi tidak lagi kalau anak terlambat, anak berbuat salah, tidak tidak mengerjakan tugas. Biasanya kalau tidak mengerjakan tugas, kita menyuruh bawa bunga, bawa sapu. Apa urusannya bawa sapu dengan tidak mengerjakan tugas? Nah, itulah hukuman namanya tadi. Disiplin kita hubungkan dengan hukuman, dengan penghargaan. Padahal disiplin bukan dia belajar dari diri sendiri. Oh, saya kalau terlambat, saya materi ini tertinggal saya. Jadi itulah yang harus kita upayakan Bapak Ibu. Nah, pemahaman kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Ini pasti semua orang itu menganggap itulah disiplin. Padahal disiplin tadi artinya belajar. Kita belajar menghargai waktu, belajar menghargai orang lain, menghargai diri sendiri. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ini sekolah kalau disiplin, kalau terlambat dihukum. Padahal tidak ada urusan disiplin itu dengan hukuman. Nah, ini Bapak Ibu yang kita nanti coba terapkan. Jadi anak terlambat tidak ada hukuman, yang ada dia konsekuensi. Kalau dia terlambat masuk kelas, dia akan tertinggal pelajaran, maka dia pelajaran yang tertinggal itu dia harus upayakan. Bagaimana kita mencoba membuat anak itu sadar bahwa dia ada yang tertinggal. Jadi bukan kita suruh. Kalau saya praktikkan dulu ketika di SMK 1, kalau anak terlambat saya tidak tidak memberi hukuman, tapi dia memilih sendiri. Oh, saya Pak terlambat 10 menit misalnya masuk kelas. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Misalnya dia memantapkan membaca surah Al-Fatihah. Nanti kalau ada salah bisa dikoreksi, jadi bermanfaat. Ketimbang kita suruh berdiri sebelah kaki setengah jam, tidak ada manfaat, tidak bisa menumbuh kembangkan pemikirannya, perilakunya dan sebagainya. Jadi itu nanti arahnya Bapak Ibu. Anak-anak terlambat, ya bukan kita suruh bersih-bersih, jangan. Nggak ada urusan dengan hal itu. Kalau dia terlambat, apa yang dia rugikan itu apa? Waktu dia sudah harusnya belajar. Itulah yang harus kita penuhi. Jadi kalau terlambat nanti kita coba rubah. Mudah-mudahan. Dan ini sudah berhasil di perusahaan-perusahaan besar. Ini adalah hasil yang dipraktekkan di perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau karyawan terlambat kan tidak disuruh lari keliling lapangan, enggak ada di perusahaan itu. Dia pasti ada konsekuensinya nanti.
Kalau sudah di kesepakatannya bahwa kalau terlambat kamu tidak mendapatkan gaji, berarti nanti potong gaji. Jadi perusahaan itu sehingga berhasil membentuk disiplin, kesadaran sendiri. Tapi kalau kita terlambat, nah kamu coba kalau terlambat ambil cangkul itu. Besok dia konsepnya apa? Saya hari ini cangkul lagi. Dan dia sudah persiapkan dan tinggal mengubah cuma doa. Itu berbahaya sekali sebenarnya. Nah inilah arah perubahan pendidikan sekarang. Kita coba pelan-pelan Bapak Ibu. Memang mungkin kita merasa ragu dan khawatir, tapi insya Allah itu akan nanti terwujud kalau kita punya konsisten dan komitmen bersama untuk kita jalankan. Jadi disiplin bukan lagi berkaitan dengan hukuman, bukan lagi dengan penghargaan, tetapi disiplin bagaimana membentuk anak-anak itu sadar. Kita semua sadar. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya disiplin diri, yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi begini Bapak Ibu, saya tidak perlu baca ini. Maka saya tidak perlu menghukum Bapak Ibu, tidak perlu menghukum anak-anak, tapi Bapak Ibu bisa mendisiplinkan diri. Saya bisa mendisiplinkan diri, saya tidak perlu dihukum oleh kepala cabang. Itulah sebenarnya yang dituntut, disiplin diri itu. Jadi tanpa ada pengawasan, pengontrolan pun kita akan disiplinkan diri. Mungkin ini sejalan dengan ajaran agama kita, agama Islam, sejalan dengan konsep seperti ini. Kita tidak berbuat salah kan bukan karena orang lihat kan. Kita tidak mau mencuri kan bukan karena takut kelihatan kan, tapi karena keyakinan diri kita bahwa itu tidak baik. Tapi kalau tidak punya keyakinan bahwa itu tidak baik, kita tidak mencuri kalau ada orang lain. Kalau tidak ada orang lain, mencuri kita. Agama kan itu begitu melihatnya. Nah kita dapat pahala, kita tidak melakukan dosa. Kalau kita tidak lakukan dosa itu karena Allah, itu dapat pahala. Nah ini sekarang kita tidak berbuat dosa, tidak tidak melakukan judi misalnya, tidak mabuk. Itu kenapa? Karena nggak ada kesempatan atau karena memang meyakini bahwa itu perbuatan jahat, perbuatan buruk. Pasti kita karena meyakini itu perbuatan yang tidak baik. Nah begitulah disiplin diri sebenarnya Bapak Ibu. Jadi mulailah dari diri kita sendiri mendisiplinkan diri. Jadi tidak perlu orang lain membuat aturan-aturan. Tapi bila, nah ini kan ada pernyataan dari Pak Ki Hajar Dewantara. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Pada saat itulah baru kita mulai. Nah anak-anak dia sudah kita coba tidak bisa dia mendisiplinkan diri. Nah di sana perlu kita membimbingnya. Baik Bapak Ibu, mungkin mengenai disiplin saya kira sudah cukup mantap. Kemudian merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah itu merdeka artinya. Jadi bukan arti merdeka itu bebas terlepas-lepasnya, bukan. Tapi tidak hanya terlepas dari perintah, tapi kita bisa memerintahkan diri kita sendiri. Jadi mungkin kalau saya di sini tidak perlu memerintahkan Bapak Ibu cepat datang, tapi saya juga bisa memerintahkan diri saya supaya saya lebih disiplin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, kita akan melihat teori motivasi perilaku manusia. Manusia itu berbuat karena ada 3 sebab. Ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal ada 2. Ada motivasi internal. Kalau yang eksternal, ada yang orang melakukan sesuatu atau perilaku manusia itu karena apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Maka ini sifatnya untuk menghindar ketidaknyamanan. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi inilah yang lebih baik Bapak Ibu. Saya melakukan tugas bukan karena takut dihukum. Saya melakukan tugas bukan karena supaya dapat penghargaan. Karena itu motivasi eksternal. Tapi yang bagus apa? Saya melaksanakan tugas karena saya menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Itulah motivasi yang baik. Maka memberikan hadiah Bapak Ibu sesungguhnya tidak baik dalam jangka panjang. Karena dia sifatnya sementara kalau kita berikan
imbalan. Karena orang berbuat karena mendapatkan imbalan itu biasanya tidak ikhlas. Tidak ikhlas biasanya. Ya, saya bekerja supaya dapat imbalan, ternyata tidak diberikan, akhirnya saya malas. Ya kan? Atau saya takut dihukum. Ya, saya bekerja, tidak dihukum. Ya, tidak jadi disiplin lagi. Nah, Bapak Ibu, jadi itu teori motivasi perilaku manusia kita harus pahami. Jadi orang berbuat sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan, karena mendapat imbalan, dan karena menghargai diri sendiri. Yang paling bagus itu karena dia untuk menghargai diri sendiri, dan itu motivasi internal namanya, Bapak Ibu. Baik. Nah, kita tadi di capaian khusus juga ada mengenai keyakinan kelas. Kita dari peraturan berubah menjadi namanya keyakinan kelas. Seperti tadi Bapak Ibu di awal, kita meyakini bersama-sama apa yang kita sudah buat dalam keyakinan kelas kan? Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu, saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu menggunakan helm kenapa? Mungkin Bu Nia, silakan. Untuk menghindari cedera pada kepala kita kalau kita lagi misalkan kita kecelakaan. Ya, makasih. Kalau Ibu? Kalau saya untuk melindungi diri. Pertama dari kecelakaan, kedua dari sinar matahari. Oke. Baik, mungkin sudah cukup bahwa kita melakukan memakai helm bukan karena takut ditangkap polisi, bukan karena takut ditilang. Jadi meskipun tidak ada penilangan, tidak ada polisi, kita tetap melakukan. Itulah motivasi yang paling baik. Sehingga kita dengan sadar melakukannya, bukan karena ada imbalan ataupun karena ada takut dari hukuman. Nah, tadi mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ini mengapa kita tidak lakukan, Bapak Ibu? Karena kita belum muncul motivasi internal. Kita mau pakai masker kalau ada sidak, kalau ada orang yang menegur, kalau ada apalah. Nah, inilah Bapak Ibu. Ya, jadi kita perlu membuat keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas dia muncul dari pribadi masing-masing. Nanti disepakati bersama. Nah, misalnya kalau mengapa kita memiliki peraturan 3M? Jawabannya karena yakin kita tentang kesehatan. Bukan karena takut diberikan hukuman atau supaya dapat. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bukan karena takut tidak dapat sertifikat, bukan karena takut tidak diberikan uang saku, tetapi kita merasa nanti malu dengan teman, ketertinggalan materi. Itulah motivasi sehingga kita cepat-cepat datang. Nah, itulah motivasi sehingga itu dibentuk dalam keyakinan kelas. Jadi kalau sudah kelas seperti itu mempunyai keyakinan, tidak ada lagi nanti yang terlambat. Karena semua mereka sudah meyakini diri sendiri. Baik Bapak Ibu, itu mengenai keyakinan kelas. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi internal, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi daripada kita sibuk dengan membuat peraturan banyak, itu bagus kita coba bagaimana meningkatkan motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah paham apa perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Saya ingin kita coba sama-sama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang di sana muncul? Orang mau mengembalikan buku pada tempatnya. Kira-kira nilai apa yang dia miliki sehingga dia mau mengembalikan buku pada tempatnya? Kesadaran. Baik. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang dia yakini? Menghargai orang lain tentunya kan? Karena dia meyakini bahwa orang lain perlu dihargai, maka dia tidak mengganggu orang lain.
Jadi tidak perlu kita buat dilarang mengganggu orang lain. Tidak perlu. Tidak perlu kita buat. Kalau mengganggu orang lain akan dipukul. Tidak perlu. Karena dia sudah meyakini bahwa menghargai orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kesadaran apa kira, nilai apa yang kira-kira nilai kebajikan? Apa? Yuk, disiplin. Ya, kita belajar di sana. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini kalau kekerasan tentunya berkaitan dengan orang lain juga. Itu juga menghargai orang lain. Jadi tidak perlu kita membuat sebenarnya peraturan banyak sekali. Dilarang memukul siswa lain, dilarang ini, dilarang itu, tidak perlu. Dengan nilai yang dia yakini satu itu sudah tertutup semua larangan-larangan tersebut. Nah, itulah perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Itulah perbedaannya Bapak Ibu. Kalau peraturan biasanya diawali dengan dilarang, tidak boleh. Tapi kalau keyakinan tidak, dia bersifat universal. Saya menghargai waktu, saya menghargai orang lain. Ya, jadi itu perbedaannya Bapak Ibu. Sudah jelas Bapak Ibu ya? Mungkin yang lain juga tidak perlu saya jelaskan. Misalnya gunakan masker, bukan karena peraturan, tapi karena meyakini ada nilai kesehatan di sana. Sehat pakai masker. Mungkin kita karena lingkungan kita masih bersih Bapak Ibu. Tapi kalau di kota-kota besar memang orang sudah terbiasa dengan masker meskipun tidak ada virus. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, kita tidak perlu dilarang berlari, tapi nanti ada nilai keyakinan. Apa di sana? Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan apa kira-kira di sana yang muncul? Menghargai orang lain, juga orang lain, atau bisa juga kesehatan. Kalau jatuh kan terpleset. Jadi dengan satu nilai itu banyak hal yang sudah dia sadari, dia sadar tidak akan melakukannya. Dengan sadar dia tidak akan melakukannya. Kalau dia sudah memiliki keyakinan kelas. Nah itu Bapak Ibu. Jadi selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu adalah namanya tanggung jawab. Kalau sudah tanggung jawab, dia sudah punya nilai rasa tanggung jawab, tidak perlu dikasih tahu. Ini buku dikembalikan ya, jangan dibawa pulang ya, tidak perlu. Dia pasti akan setelah mengambil, mengembalikan pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri dan sebagainya. Ini sudah ada, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, keselamatan, menghormati orang lain. Ini sudah ada tadi Bu, kesehatan dan keselamatan. Nah, Bapak Ibu kemudian kita sebenarnya penghargaan itu juga dihukum sebenarnya. Bukan hanya diberikan sanksi Bapak Ibu. Dihukum itu dengan penghargaan dihukum juga sebenarnya. Tapi dihukumnya dengan penghargaan. Ada yang dihukum dengan sanksi. Misalnya begini. Bapak Ibu melakukan sesuatu yang baik, diberikan penghargaan. Itu sebenarnya juga dihukum dengan penghargaan. Tapi kita mau di sini tidak ada lagi memakai dengan motivasi ekstrinsik tadi, eksternal tadi. Tapi bagaimana kita coba memotivasi diri sendiri. Jadi dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Nanti kita lihat kalau dihukum oleh penghargaan dan sanksi itu biasanya jangka pendek. Tidak diberikan lagi hukuman, tidak diberikan lagi penghargaan, tidak kita lakukan lagi. Nah, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah inilah dihukum oleh penghargaan. Tindakan guru. Nah ini Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Nah kita sudah tadi ada hukuman atau konsekuensi. Nanti kita mau tahu apa itu konsekuensi. Tindakan guru, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Karena kalau menurut saya Ya. itu hukuman. Karena di situ tidak mendidik. Tidak mendidik. Oke, makasih. Ya, kenapa? Pak, karena itu kan ada sanksi yang harus dikerjakan oleh guru tersebut ya, karena telah melanggar itu tadi, mungkin melanggar peraturan. Oke, baik, terima kasih.
Bu Nur Aiman mungkin mau hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya sih itu termasuk dengan hukuman, Pak. Hukuman ya. Ya. Pak Adi, enggak? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Baik, itu memang hukuman. Jadi ini kita lihat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, nanti kita lihat. Murid ini ya. Nah, nanti kita lihat. Kalau ibu apa? Hukuman atau konsekuensi? Kalau di pelajaran olahraga itu tidak termasuk dalam hukuman. Berarti konsekuensi ya. Nanti kita lihat. Baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kita menyuruh dia agar dia membersihkan tumpahan air. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tapi bukan itu betul karena bukan sepatu hitam yang pakai seharian. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, nanti kita lihat. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Mari kita lihat. Nah, jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Dia sudah membuat rusak, ya diganti. Ya, bukan justru kita membeli satu buku, tapi menggantikannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada sahabat. Itu konsekuensi. Jangan gara-gara dia tumpahan air, ya kita suruh kamu besok, kita larang besok kamu nggak usah sekolah ya. Itu hukuman namanya. Kemudian lari mengelilingi lapangan ini ya tadi ya. Kalau pelajaran PJOK ketika mereka praktek di lapangan memang ada pemanasan, bukan hukuman itu. Tapi kalau disuruh lari 10 km merata, itu baru hukuman. Jadi ada perbedaan antara konsekuensi dan hukuman Bapak Ibu. Nah, ini perbedaannya mungkin kita sudah paham, tidak perlu kita bacakan lagi. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia. Sama semua orang sama Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada survival, penguasaan, kebebasan, kesenangan dan cinta kasih atau diterima. Survival itu kebutuhan dasar. Itu siapapun orang, kalau sudah terdesak, kebutuhan dasarnya sudah terdesak, keamanannya itu pasti dia melawan. Itu tidak bisa semua orang sama. Dan manusia mungkin kalau diteliti semut juga seperti itu. Kalau sudah tidak pasti dia gigit. Nah, itu kebutuhan dasarnya. Tapi ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta kasih dan diterima. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, kadang-kadang ada anak-anak kita, saudara didik kita yang di rumah tidak mendapatkan kasih sayang. Di sini dia cari kasih sayang itu. Nah, harus kita siapkan kasih sayang itu kepada dia. Di sini dia di rumah atau di luar dia belum dapat penguasaan. Penguasaan begini Bapak Ibu. Dia jago matematika, tapi tidak pernah dikirim dia sebagai perwakilan sekolahnya. Dia jago bahasa Inggris, tapi tidak pernah dia terwakili menjadi peserta debat bahasa Inggris. Itu dia nanti menunjukkan penguasaannya. Dia butuh itu, sehingga dia memunculkan perilaku-perilaku yang kadang-kadang menyimpang. Padahal dia belum terpenuhi kebutuhan penguasaan tadi. Kemudian ada atau sebaliknya ya ini penguasaan. Karena dia tidak pernah dikirim, dia diam di kelas. Dia berpikir gimana caranya. Nah, jadi ini Bapak Ibu harus kita pahami. Anak ini butuh apa dia? Penguasaan. Nanti ada alat tesnya Bapak Ibu. Ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita bisa ukur. Kalau ini jawabannya sekian nilainya, ini kebutuhan ini anak ini belum terpenuhi. Nanti bisa kita cetak. Kemudian kebebasan. Anak-anak maka ini ada namanya nanti RPP diferensiasi. Artinya apa? Anak-anak itu sesuai dengan minat bakatnya. Dia menggambar. Kalau kita suruh menggambar, jangan kita suruh satu gambar. Kamu semua gambar tikus, itu pasti ada anak yang nggak mau gambar. Ya jijik dengan tikus. Tapi bagaimana? Berikan kebebasan kepada anak. Kamu silakan menggambar sesuai dengan minat dan bakat dan kemampuan. Dia gambarlah, ada gambar tikus, kucing. Nah, di sana akan terpenuhi kebebasannya.
Nah, ini mungkin Bapak Ibu kita harus pahami. Tidak semua anak suka dengan matematika, tidak semua anak suka dengan bahasa Inggris. Nah, tugas kita tadi bagaimana? Memupuk, membimbing. Kemudian ada kesenangan. Nanti akan kita lihat perilaku yang kesenangan dan kebebasan akan berbeda. Dan juga cinta dan kasih sayang. Mari kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi anak ini? Ibu guru bilang, aku tidak bolehnya bersenandung bernyanyi ya. Sewaktu mengerjakan tugas, bersenandung mungkin dia nyanyi kecil-kecil suaranya dia. Katanya kelas harus tenang, tak boleh ribut, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira apa? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi anak ini? Apakah kebutuhan mungkin kita bisa kembali? Apa tadi Bapak Ibu? Ibu gurunya melarang dia bersenandung ketika mengerjakan tugas karena harus nyaman. Kesenangan dia belum terpenuhi Bapak Ibu, maka dia lakukan itu. Maka kita harus berikan ruang dan tempat dan waktu untuk kesenangan. Tapi tetap Bapak Ibu kita ingat, tidak melebihi batas tertentu. Ya. Iya. Baik, ibu guru tidak menyapu hari ini, padahal ibu guru tidak menyapaku hari ini, tidak menyapa dia, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia anak-anak ini kemarin anak-anak pakai ada jepit rambut yang baru, tapi ibu guru lupa menyapanya. Hei anakku, lupa. Dia merasa apa? Kira-kira kebutuhan apa yang belum? Kasih sayang. Kemudian aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa ini? Cinta kasih, penguasaan, kebebasan, kasih sayang. Apa tadi? Oke. Kebebasan atau kesenangan, kebebasan atau apa? Masa gitu aja? Perlu adanya kebebasan. Ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Adanya anak tapi tidak rumah sih. Itu apa kebutuhan apa yang kira-kira dia butuhkan? Penguasaan. Kalau penguasaan bintang, kalau kebebasan kupu-kupu terbang kemana-mana. Kalau cinta kasih hati. Kalau kesenangan apa ini? Balon ya. Baik Bapak Ibu, apa kira-kira? Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Baik. Nah kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini kembali ke masuk ke 5 posisi kontrol ini supaya waktu. Posisi kontrol ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini posisi kontrol kita Bapak Ibu. Kita harus tahu ini. Ada yang sebagai penghukum, ada yang orang membuat orang lain merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum, apa yang dibuat oleh guru? Apa guru yang perbuatan guru? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu penghukum namanya. Jadi posisi kita sebagai penghukum. Kalau ada anak yang bersalah, kita menghardik dia, menunjuk-nunjuk dia, menyakiti dan menyindir. Itu perbuatan itu penghukum. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, apa yang kita perbuat? Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan ini. Ibu kecewa, saya kecewa. Itu dia membuat dia merasa bersalah. Kalau teman guru berbuat apa? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kamu memang terlambat, kayaknya telat bangun ya. Nah itu teman. Kayaknya semalam nonton bola ya. Cari alasan untuk dia.
Itu posisi kita sebagai teman. Kalau posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Sudah 5 kali kamu terlambat. Sudah 5 kali kamu terlambat. Sudah 4 kali kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, itu namanya pemantau. Jadi menghitung kesalahan dia. Kita ingat benar, kamu sudah 4 kali dengan saya kan? Nah, itu namanya sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, nah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dia terlambat, kita tanyakan, kenapa bisa terlambat? Pakai apa? Ayah sehat, orang tua sehat. Ayah kerja apa? Kamu kok bisa terlambat? Itulah manajer Bapak. Nanti dia akan ketika dia menjawab dengan jujur, saya terlambat karena tadi harus nyoba saya ke Uraga, orang Aceh, tak boleh kubu ada bunga. Tak boleh kubu ada bunga. Kita tahu kan persoalannya. Nanti dia cari solusi. Gimana caranya supaya kamu tidak terlambat ke sekolah? Aku dia, bola-bola. Dia cari sendiri dan itu sebagai manajer Bapak. Kita dituntut jadi manajer. Jangan jadi. Karena begini Bapak Ibu. Coba lihat, kalau menghindari hukum sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, ini masih identitas gagal ini, kontrol dari luar. Masih kita dianggap gagal. Kemudian kalau sebagai teman juga masih identitas berhasil atau berhasil, tapi kontrol dari luar belum bagus, masih kontrolnya dari luar, tapi sudah bagus. Paling tidak kita sebagai teman mulailah dari sebagai teman. Jadi coba kan cari alasan-alasan yang alasan itu logis, yang pula kita buat alasan dia yang membuat dia semakin bersemangat untuk berbuat salah. Nah, Bapak Ibu. Baik, kalau sebagai penghukum apa yang dikatakan oleh guru? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Awas ya. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lebih sekali mengatakannya, ibu stres. Pokoknya ya begitulah sehingga membuat dia merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Ayolah cobalah jangan terlambat. Ya. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Kita tanya aturan. Cek dengan peraturan. Nah, itu berarti kita sebagai pemantau. Karena kita tadi di dalam perbuatan kita sudah menghitung-hitung kesalahannya. Sudah 5 kali, 4 kali lah. Tapi sebagai manajer apa yang dilakukan? Apa yang kita yakini? Ya, jadi kita berkata kepada anak-anak apa yang kita yakini. Jadi kembali kepada keyakinan kelas. Nah, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahmu. Jadi dia yang menyelesaikan masalah sendiri. Hasilnya apa? Ya, kalau sebagai penghukum memberontak. Kalau anak itu tidak siap menerima, memberontak ya. Kemudian menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau kita melakukan sebagai penghukum tadi, berkata, berbuat, sehingga hasilnya apa? Memberontak. Ini Bapak Ibu, pertama saya juga kurang yakin. Pertama saya dapat materi ini, saya kurang yakin. Tapi setelah saya coba Bapak Ibu, banyak benarnya. Walaupun belum 100%, banyak benar. Saya sudah coba. Nah ini kita coba kurangi. Kemudian hasil kalau kita membuat orang bersalah, dia menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga. Ya. Kalau tadi misalnya dia terlambat, kita hardik dia, kita tunjuk-tunjuk, sindir dia, pasti dia bilang macam-macam berbohong dan belum dipungut ya. Kalau yang jujur dia dipegang. Oke, kemudian hasil kalau kita sebagai teman, dia nanti ketergantungan, tapi masih belum bagus juga. Ketergantungan. Kalau sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Bila tidak diawasi, tidak. Tapi kalau sebagai manajer kita berperan, dia akan menguatkan pribadinya. Oh saya yang tanya pernah ingat ada jamu yang berpegang dari guru dan karena menguatkan diri kita berpegang kami rajin-rajin ngajak pulang sinukakan itu hebat. Itu yang dikatakan guru kita puluhan tahun dulu, ingat kita karena dia sebagai manajer. Nah Bapak Ibu mungkin barangkali itu yang mengenai 5 posisi kontrol. Ini cara membuat blog dia dengan gratis. Nah dengan gratis itu dia tanpa perlu bayar, itu blogspot.com namanya. Nah, ini juga seperti ini. Itu kayak di Molina ngapain? Tadi yang coba lihat megang-megang HP, ngapain? Selfie, Mbak. Oh selfie.
Kalau lagi selfie, udah siap selfie-nya? Udah. Kalau udah, berarti Bapak pinjam HP-nya. Boleh Bapak simpan? Sebenarnya boleh-boleh saja pegang HP, tidak ada masalah. Dan sering orang kan mau upload lagi belajar kan, bisa tunjukin sama teman bahwa kita lagi belajar. Boleh-boleh saja, itu tidak ada masalah. Dan HP-nya kita simpan dulu. Kalau kita mau pakai, minta izin ke guru, minta izin kepada guru. Jadi, ketika main HP, apa yang salah? Apakah main HP-nya atau karena waktunya? Waktunya. Karena waktunya. Kenapa? Karena lagi proses belajar. Karena lagi sedang belajar. Boleh nanti kalau dipersilakan oleh guru pakai HP, ya kita harus menggunakan HP. Dan kita sudah punya keyakinan kelas kan? Keyakinan kelas. Kira-kira apa yang saya dirasakan kalau main HP ketika sedang belajar? Saya rasakan yang memang saya fokus kawan saat belajar. Ya, berarti kalau main HP sedang belajar, kita merasakan bahwa kita tidak menghargai orang lain ya. Oke, kalau begitu berarti nanti ke depan gimana? Jangan main HP lagi ya kalau sedang belajar. HP-nya disimpan dulu ya. Baik, terima kasih kalau gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan buka buku paketnya dan buku catatannya disiapkan. Belajar kenapa? Buku saya hilang Pak. Hilang? Kalau saya hilang? Ada yang sembunyiin? Ada di bawah tadi? Ada Pak. Ada? Siapa yang sembunyiin? Ada yang sembunyiin? Ferry ada? Nggak ada Pak. Mutia? Nggak ada Pak. Jadi kemana juga nih bukunya? Siapa ada lihat tasnya? Tas si Nurhaliza? Siapa yang sembunyiin? Tadi saya Mutia Pak. Enggak Pak, saya enggak ada. Nah, ada yang lihat si Mutia. Katanya si Mutia yang lihat. Ada Mutia? Hah? Ayo jujur. Ada nggak? Oke, sudah jujur. Oke, nggak apa-apa kalau ada. Di mana disembunyiin? Silakan diambil ya. Ya, dikembalikan ya. Oke. Nah, ini Bapak panggil karena tadi ada yang kehilangan tas dan ada yang menyembunyikan, ya kan? Dan ini sebenarnya biasa terjadi. Ya, biasa terjadi karena kita kawan kan? Nah, karena kawan berani kita punya kawan. Ya, Mutia? Ya kan? Nah, kalau punya orang lain, orang enggak kita kenal, berani enggak sembunyi? Enggak. Nah, itu berarti Nurhaliza. Dia berani karena dia teman, jadi nggak apa-apa, ya kan? Tidak apa-apa. Menanggapinya dengan arif dan bijaksana ya. Marah nggak si Nurhaliza? Tidak ya, karena biasa ya, bercanda sama kawan. Jadi Mutia juga ada merasa bersalah Mutia? Ada ya, tetapi ini jangan berlarut dalam perasaan bersalah karena ini biasa terjadi. Kamu tidak perlu malu sama si Nurhaliza, tapi bagaimana kita menjalin hubungan dengan baik lagi. Ya, si Nurhaliza ada dendam nggak sama si Mutia? Enggak ya, oke baik. Tapi si Mutia ada menyadari apa? Ada kesalahan? Ada, kenapa? Karena melakukan kesalahan dalam belajar. Ya, menyembunyikan tas teman ketika mau belajar ya. Kalau orang mau belajar kan perlu buku, ya kan, bukan dan segala macam. Nah, si Nurhaliza ada nggak merasa bersalah? Ada marah-marah tadi? Ada ya. Nah, jadi itu boleh nggak dilakukan? Kemarin benar nggak boleh ya, karena teman kita bercanda kan. Nah, dia tadi bercanda dia, main-main aja. Oke, karena kita punya keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas apa? Kita harus saling menyayangi, menghargai, ya kan? Yang pertama tadi apa? Kita harus saling menyayangi, menghargai orang lain. Sekarang gimana nih? Si Mutia tidak merasa malu dengan si Nurhaliza kan? Tidak kan? Karena itu hal biasa kan? Biasa terjadi karena teman-teman. Si Nurhaliza ada dendam nggak? Nah, kalau nggak ada dendam, nggak ada rasa malu, apa kalian? Berdamai, minta maaf, saling memaafkan kan? Nah, ayo sekarang minta maaf. Iya. Oke, terima kasih.
karena itu hal biasa terjadi. Jadi kita tidak boleh marah, kemudian kita tidak boleh mendendam dengan teman, dan kita harus mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ke depan apakah akan terulang lagi? Ya, kenapa? Bisa mengganggu orang lain atau teman. Oke, mudah-mudahan ke depan tidak dilakukan lagi yang demikian ya. Baik, terima kasih kalau gitu. Boleh kembali ke kelas ya. Baik, Nurhaliza, tadi setelah Bapak lakukan restitusi terhadap kasus yang kita laksanakan, apa yang Nurhaliza rasakan ketika Bapak lakukan restitusi seperti ini? Yang saya rasakan, saya sangat senang akan restitusi yang seperti ini, karena membuat kita lebih mudah untuk sadar diri akan kesalahan yang pernah kita lakukan. Manfaatnya, saya tidak mendapatkan hukuman dari guru, dan saya hanya mendapatkan bimbingan dan arahan dari guru ketika saya ingin menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih. Sangat bermanfaat ya. Iya. Khairi rasakan ketika Bapak lakukan restitusi terhadap kejadian tadi, kasus tadi Bapak ambil HP? Yang saya rasakan, Pak, saya tidak merasa malu karena masalahnya diselesaikan secara baik-baik, tidak diberitahukan kepada teman-teman, dan saya dapat menyadarinya sendiri dengan arahan yang Pak berikan kepada saya. Apa manfaat bagi Khairi dengan adanya restitusi seperti tadi? Manfaatnya bagi saya bisa menyadari kesalahan saya tanpa harus diberi hukuman. Oke, terima kasih atas tanggapannya yang sudah diberikan. Terima kasih banyak ya. Nah, akhirnya apa itu restitusi itu? Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Jadi restitusi itu Bapak Ibu proses bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, tapi tidak menghukum. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik. Nah, itu namanya segitiga restitusi atau restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Maka tadi di posisi manajer Bapak Ibu, dia mencari sendiri solusi terhadap masalahnya. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dia menjadi apa nanti, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itulah Bapak Ibu mengenai restitusi. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini ada kondisi menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Nah, kalau menstabilkan identitas, kita mengatakan begini, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu untuk menstabilkan identitas. Ketika terlambat, kita bilang sama anak, orang lain juga pernah terlambat kok. Jadi dia tidak langsung down. Iya kan? Ini ada tanya ya, udah siswa, kita guru. Ya. Kalau sampai di sini langsung kita pasti nggak enak, pasti itu. Yang namanya manusia pasti. Tapi kalau ya bukan bapak aja yang terlambat, orang juga sering terlambat, enak lah, stabil lah kondisi, ya kan? Kemudian apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya kan? Semua orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian itu pada kondisi menstabilkan keadaan, menstabilkan identitas. Kemudian baru kita mulai validasi tindakan yang salah. Apa yang kita lakukan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Mulailah kita tanya kenapa melakukannya. Ya. Kemudian adakah cara yang paling efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kamu butuh apa? Kalau seperti ini bisa nggak dapat yang kamu butuhkan itu kamu dapatkan? Nah, ini pada validasi tindakan yang salah. Dia sadar bahwa melakukan kesalahan. Dia sadar sudah melakukan kesalahan. Tapi dia tidak membuat dia down. Dia tidak membuat dia jadi frustasi. Tahap selanjutnya atau menanyakan keyakinan. Apa kita lakukan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Barulah kita mulai masuk ke sana. Kita kan sudah sepakat bahwa kita saling menghargai. Kita tidak harus menjaga keselamatan.
Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, inilah tiga tiga hal sebenarnya, tiga segitiga. Jadi semuanya itu harus kita lakukan supaya anak tadi kembali ini tadi diam, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dengan kita lakukan segitiga resepsi. Nah, barangkali Bapak Ibu, ini penjelasan saya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya kira nanti kita coba lebih ini lagi, kita diskusi lagi. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa membuat perubahan di sekolah kita. Dan ini orang sudah praktikkan, sudah banyak yang melakukan, sehingga mungkin ya dicobalah pada kita. Nah, Bapak Ibu, ini harus saya lakukan sebentar, saya paling 2 menit atau 3 menit refleksi. Refleksinya saya ngomong kepada Pak Gafur nih. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak pada hari ini setelah mengikuti kegiatan ini? Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak? Mungkin Bapak selama ini berpikir atau menganggap atau punya konsep seperti ini, tapi setelah mengikuti kegiatan ini mungkin apa yang menjadi hal baru bagi Bapak merubah paradigma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator atau guru pemateri ya, pembukaannya guru penggerak. Baik, banyak sebenarnya hal yang dapat kita peroleh pada kesempatan hari ini, yang mungkin yang sebelumnya kita berpikir bagaimana cara merubah paradigma yang biasanya kita lakukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Pada hari ini kita banyak ilmu yang kita dapati bahwa merubah paradigma itu dengan hal-hal yang biasa itu sebenarnya dapat merubah dia menjadi paradigma yang luar biasa. Nah, seperti tadi mungkin kita biasanya mengenal disiplin itu dengan salah satu bagian yang terikat dengan bentuk hukuman. Padahal bukan bagian itu. Padahal disiplin itu adalah proses belajar. Proses belajar bagi kita terutama. Dan khususnya bagi kita, umumnya untuk peserta didik kita, bahkan guru kita semua. Nah, mungkin itu aja yang bisa disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Lalu siapa Bapak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang saya hormati Bapak Amaturi. Mungkin ini perubahan 160 terjadi pada kita setelah melihat pemaparan dari sasaran ataupun program daripada guru penggerak. Jadi di sini perasaan yang muncul selama ini setelah mengikuti kegiatan ini, selalu merasa diri kita ini terlalu super terhadap siswa. Pada dasarnya yang super itu siswa, bukan kita. Kita cuma yang menggerakkan dia saja. Jadi sebagaimana dijelaskan tadi, potensi siswa itu sudah terjadi, memang sudah ada, karakter dia sudah ada. Cuma kita mengarahkan saja, tetapi selama ini bukan begitu. Kita yang berusaha merubah karakter dia, merubah prinsip dia, merubah perilaku dia. Padahal sesungguhnya kita tidak tahu apa keinginan dia dan apa yang karakter yang bagaimana yang dia butuhkan.
Jadi misalnya setelah mengikuti kegiatan ini, secara tidak langsung kita merasa bersalah juga karena sudah memperlakukan siswa yang demikian. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, ada kadang-kadang kita sudah jadi sebagai penghukum, ataupun jadi sebagai pembuat kesalahan yang membuat siswa-siswi itu merasa menyesal dan segala macam. Harapan kami mungkin tidak cukup sampai di sini, Pak. Mungkin ke depan bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga kami akan harus dilibatkan dalam mengkaji ulang ataupun memberilah pelajaran-pelajaran penting terhadap tenaga-tenaga pendidik. Semoga capaian ataupun tujuan pendidikan di Aceh khususnya, umumnya ataupun di Woyla khususnya menjadi lebih baik. Mungkin itu saja. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan yang ketiga. Baik, terima kasih Pak Teguh Saifullah. Baik, refleksi nomor 3. Kira siapa nih yang mau menyampaikan? Oke, silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Menteri juga sebagai kepala sekolah. Ini saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan kita, kawan kita. Terasa yang akan menjadi among ya Pak, pertanyaannya ya. Ya. Saya pikir kembali kepada siswa dan guru. Dasar dari saya masih ingat apa yang dikatakan oleh dosen saya dulu Pak. Sebenarnya tidak ada kesalahan yang ada pada siswa. Ya, semua salahnya di gurunya Pak. Kita harus sadar, harus tahu. Jadi setelah saya mengikuti guru penggerak ini Pak, banyak sekali manfaat yang harus mungkin diperbaiki menurut pribadi saya. Kalau saya dulu Pak, saya sangat keras memberi sanksi kepada siswa. Keras sekali Pak. Nah, ini memang sangat keras. Tetapi setelah saya memberi tindakan itu, mungkin setelah 5 menit setelah kejadian, saya langsung merasa, wah ini sangat menyesal ya Pak. Pribadi saya Pak kan. Beberapa kali saya lakukan itu karena ada rasa kejengkelan terhadap saya ketika kita panggil orang ini tidak. Mungkin itu adalah cara saya yang belum tepat atau belum mengenai kan, sehingga saya melakukan tindakan yang sangat keras. Jadi setelah saya tahu ini, mungkin ke depan kita sama-sama coba perbaiki, apalagi tingkat kehadiran di sekolah kita ini sangat memang butuh perhatian. Saya pikir mari sama-sama kita gerakkan ini demi terwujudnya sekolah yang lebih baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali. Kemudian selanjutnya yang keempat, hal yang akan saya lakukan di masa yang akan datang khususnya dalam kelas saya. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan? Pak Novan mungkin? Oh gitu. Mungkin dari pertama Bu Yulia atau Bu Nuraima? Bu Yuliana atau? Dari mana aja? Apa yang akan saya lakukan di masa yang akan datang khususnya di dalam kelas? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini bagaimana di masa yang akan datang setelah menerima paparan yang tadi sedikit tentang yang terkait tadi. Sebenarnya kalau dalam sehari-hari mungkin kita lebih mempraktekkan siswa itu hukuman ya. Setelah belajar ini berarti kita harus menempatkan diri itu hukuman itu bisa dibilang konsekuensi gitu ya. Mungkin itu lebih dalam dari otak bahas dan gerakan apabila siswa itu mungkin ada yang membutuhkan kita adaptasi dan perhatian apa yang benar. Itu sekian dari saya mungkin untuk menerapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah kita lakukan refleksi. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Di mana ada salahnya mungkin kita bisa diskusi lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dari guru penggerak akan saya coba terapkan di lingkungan sekolah kita, dan mudah-mudahan akan terjadi perubahan yang ke arah yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.